1111. Kamu, kurang ajar. Alis gadis bermata ungu itu berdiri tegak dan matanya yang berbentuk almond melebar. Semburat kemerahan muncul di kulit halusnya yang seperti batu giok. Ini sepenuhnya karena kemarahan. Seorang penduduk asli mengurungnya dan memperlakukannya seperti hewan peliharaan perang. Rantai ilahi itu seperti untaian batu akik merah yang melingkari lehernya yang seperti angsa. Yevan dengan paksa menarik dan membawanya, mengubahnya menjadi tawanan. Yang tidak terkendali masih akan datang. Gadis bermata ungu itu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ini merupakan rasa malu yang tak terbayangkan. Dia telah ditangkap oleh mangsanya dan diperlakukan seperti ini. Itu membuatnya malu sekaligus marah. Hong, cakra berlian yang ditembakkan oleh panah hitam itu berputar dan berubah menjadi seukuran batu kilangan. Warnanya putih berkilau dan sedikit getaran sudah cukup untuk memusnahkan kehampaan. Ini adalah artefak ilahi tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Ding, Yevan menebas dengan panah hitam. Cahaya hitam memenuhi langit dan membuat cakra berlian beterbangan. Namun, kekuatan mengerikannya menjadi lebih kuat. Bagian dalam cincin itu berubah menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Ia ingin menyedot Yevan ke dalam. Berbagai instrumen di kapal berubah menjadi debu dan tersedot ke dalam. Hati Yevan melonjak. Ini benar-benar kekuatan ilahi yang sama dengan cakra berlian ayahnya. Mungkinkah kaisar semu dari Tiongkok kuno ini telah muncul di kerajaan abadi? Dia ingin menembakkan panah hitam ke dalam, tetapi dia takut panah itu akan dimakan oleh lubang hitam. Bentrokan antara artefak dewa dapat dengan mudah menghancurkan suatu wilayah. Rasanya terlalu pahit. Honglong. Dia melemparkan kuali tembaga hijau ke arah lubang hitam. Dia tidak percaya makhluk itu bisa menelan kuali abadi ini. Cakra berlian kemungkinan besar akan pecah. Benar saja, cakra berlian mengetahui betapa kuatnya cakra itu dan segera menghindar. Zeng-zeng. Suara metalik yang terdengar manis terdengar. Cakra berlian tiba-tiba pecah dan berubah menjadi hamparan cahaya yang menyilaukan. Itu memasuki tubuh gadis bermata ungu yang ditangkap oleh Yevan. Bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di permukaan tubuhnya. Cakra berlian sebenarnya terbentuk kembali setelah pecah dan berubah menjadi armor misterius. Itu membungkusnya dan mengubahnya menjadi manusia logam berwarna putih keperakan. Cakra berlian terlihat kecil, namun ukuran rekonstruksinya tidak proporsional dengan ukuran aslinya. Ini adalah manusia logam humanoid yang berkali-kali lebih tebal dari armor tempur biasa. Boom! Kekuatan wanita bermata ungu itu juga tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Yevan dan mengayunkan tinjunya yang berwarna perak ke depan. Kekuatan di balik serangannya sebanding dengan artefak suci. Apa ini? Artefak Sein bisa berubah menjadi Sein Garment. Yevan terkejut dan mengungkapkan ekspresi aneh. Para kultivator sistem ini sangat sulit untuk dipahami. Dia menggunakan panah hitam untuk memblokir cahaya yang dipancarkan oleh pakaian suci dan melakukan serangan balik. Sekarang tubuh fisiknya sebanding dengan orang suci, bahkan jika pihak lain mengenakan pakaian suci, dia tidak takut. Tinju emasnya mengenai manusia logam berwarna putih keperakan itu dan mengeluarkan suara berdentang. Orang-orang di kejauhan menggigil dalam hati. Apakah ini masih merupakan tubuh fisik? Itu sebanding dengan prajurit logam tingkat suci, kekokohannya mencapai tingkat yang mengerikan. Boom! Wanita bermata ungu itu mengenakan pakaian suci logam, untuk sementara melindungi dirinya sendiri. Dia mulai mengoperasikan tanda Dewa Dao yang besar, melepaskan semua jenis cahaya suci untuk membunuh Yevan. Inilah kekuatan artefak suci. Yevan baru saja menangkapnya, tapi dia tidak menyangka dia akan segera membalikkan keadaan. Dia merasakan aura yang menakutkan, dan dia tidak melakukan apapun. Dia menghantamkan kuali tembaga hijau ke arah tubuhnya, langsung menghancurkannya. Bang! Itu terlalu dekat, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kuali hijau itu jatuh, dan retakan muncul pada pakaian suci berwarna putih keperakan itu. Kemudian, benda itu hancur, mengguncang keluar wanita bermata ungu itu. Cahaya perak menyala, dan dengan suara ding ringan, itu berubah kembali menjadi cakra berlian tanpa cacat. Dengan kilatan cahaya cemerlang, ia memasuki tubuh wanita bermata ungu itu dan menghilang. Tidak jauh dari situ, aura menakutkan meluap ke langit. Seekor raksasa bergegas mendekat, ingin menyelamatkan wanita bermata ungu itu. Ini adalah raksasa logam setinggi 10 zang. Ia memegang pedang besar dan menebas Yevan. Yevan terkejut. Di dalam raksasa logam ini duduk seorang pemuda berambut perak. Dialah yang mengendalikan raksasa logam yang memancarkan kekuatan suci. Pedang raksasa itu menebas, dan Yevan memblokirnya dengan tinjunya. Serangkaian bunga api dilepaskan, dan raksasa 10 zang itu terguncang kembali. Kemudian, dia menekan ke depan dan mengayunkan tinjunya, menekuk dan mematahkan pedang raksasa itu. Ini adalah armor tempur setengah suci yang ditempa dari kombinasi pemurnian dan teknologi. Bagaimana mungkin armor itu tidak dapat menghalanginya untuk sesaat? Seperti yang diharapkan dari tubuh emas abadi yang legendaris.
Kekuatan tubuh fisik terlalu menakutkan. Tubuh emas lebih kuat dari pakaian atau misya dewa manapun. Itu adalah senjata yang paling kuat. Di kejauhan, pria paruh baya berambut emas itu terkejut. Bang! Saat Yevan mengayunkan tinjunya, pria logam setinggi 10 zang itu dipukuli hingga berlubang. Itu rusak total, dan kemudian hancur berkeping-keping. Bahkan armor logam kelas semi sage tidak dapat menghentikan tubuh fisiknya. Yevan dengan mudah menghancurkannya menjadi tumpukan potongan logam. Benar-benar berantakan. Boom! Pria paruh baya berambut emas muncul dengan armor pertempuran terkuat di pesawat luar angkasa. Ini adalah kristalisasi dari kearifan alat dan teknologi Dao. Manusia logam itu setara dengan dewa yang terkandung dalam alat suci pesawat luar angkasa. Tingginya 6 zang, tidak terlalu tinggi. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan cemerlang, memiliki arti tubuh emas 6 zang. Namun, dia bukanlah Buddha yang penuh belas kasihan. Ia memegang tombak emas di tangan kanannya dan perisai emas di tangan kirinya. Kekuatan sucinya menyebar ke segala arah. Ini adalah armor suci tertinggi yang dikembangkan oleh kerajaan abadi. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghancurkannya. Pria paruh baya berambut emas mengendalikan tubuh emas 6 zang dan menembus kehampaan dengan tombak emas. Perisai emas di tangannya tidak digunakan untuk pertahanan, tapi untuk menyerang. Dia sangat yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Yevan, dan dia memiliki artefak dewa kuno yang rusak, Yevan bukanlah tandingannya. Melalui pengamatan, dia dapat melihat bahwa artefak rusak yang ditinggalkan oleh dewa kuno ini tidak memancarkan aturan ilahi apapun. Ini setara dengan mengumumkan bahwa itu hanyalah senjata dingin yang kokoh, bukan harta surgawi yang paling menakutkan. Aku memakai baju suci tertinggi dan dapat memancarkan kekuatan suci. Aku memiliki tanda ilahi dari Jalan Agung. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawannya. Tombak emas menembus langit dan bumi, dan perisai emas runtuh ke segala arah. Meskipun tubuh emas 6 zang jauh lebih besar dari orang biasa, gerakannya cepat dan gesit. Itu sangat cepat hingga mempesona. Yevan mengeluarkan embrio batu roh suci, yang setara dengan mengenakan jubah suci. Dia tidak takut pada armor suci, tapi aturan ilahi yang telah berevolusi. Oleh karena itu, dia memasuki embrio batu roh suci dengan tubuh aslinya. Ekspresi pria paruh baya berambut emas berubah. Dia tidak menyangka lawannya juga memiliki armor suci. Terlalu berbahaya di dalam pesawat luar angkasa, dan dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya. Boom! Yang membuatnya semakin ketakutan adalah Yevan menghantamnya dengan kuali tembaga hijau. Ini jauh lebih menakutkan daripada tombak emas dan perisai emasnya. Bertarung di dalam pesawat luar angkasa sama dengan bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tidak ada keraguan mengenai hasilnya. Tubuh emas hampir dihancurkan oleh Yevan. Pria paruh baya berambut emas mengendalikan kehendak Tuhan di dalam artefak suci pesawat ruang angkasa untuk melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Yang lainnya tewas, terluka, atau melarikan diri. Mereka tidak bisa lagi menolak. Biarkan aku pergi. Wanita bermata ungu itu meronta dengan keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan tubuh giok rampingnya tampak diselimuti cahaya bulan. Dia berkulit putih bersih dan lembut, dan aturan ilahi menyebar ke segala arah. Dunia mereka terutama mengembangkan peraturan, dan mereka memiliki pemahaman unik tentang Jalan Agung. Kekuatan serangan mereka sangat kuat, dan setelah digabungkan dengan teknologi, itu menjadi sistem yang tak terduga. Dentang. Namun, di alam Severing Dao, Yevan hampir tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, terutama dalam pertarungan jarak dekat. Siapapun pasti menyimpan dendam. Begitu wanita bermata ungu itu bergerak, dia hanya menarik rantai dewa. Dia segera mengeluarkan erangan lembut, dan tubuhnya langsung lemas. Dia jatuh, dan segala macam aturan ilahi dibatasi. Yevan menariknya keluar dan melemparkannya ke samping pria berambut ungu. Kedua pemimpin itu menjadi tawanan. Ruang kendali pesawat luar angkasa itu luas dan kosong. Selain keduanya, yang lainnya telah lolos atau tersingkir. Yevan menatap mereka, bersiap untuk mencari indera surgawi mereka. Di ujung kehampaan, di dalam tubuh emas 6 zang, pria paruh baya berambut emas dan beberapa orang lainnya menjadi pucat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan begitu kuat, dan mereka awalnya mengira itu adalah berkah, tetapi pada akhirnya, mereka menghadapi bencana seperti itu. Beberapa dekade yang lalu, mereka bertemu dengan makhluk menakutkan di luar angkasa, dan pertempuran besar tersebut menyebabkan domain bintang runtuh. Tubuh emas 6 zang di dalam pesawat luar angkasa tingkat suci terluka parah, dan jatuh di planet kuno ini. Mereka telah memperbaiki pesawat luar angkasa dengan susah payah, tetapi sekarang, mereka secara tak terduga menghadapi bencana lain. Penduduk asli ini sama seperti Gu Xinao di masa lalu. Untungnya, bencana terjadi satu langkah lebih awal, atau pasti akan ada bencana di masa depan, seseorang berkata dengan suara gemetar. Yang lainnya menjadi pucat. Ekspresi banyak orang berubah ketika nama Gu Xinao disebutkan di kerajaan abadi.
Penduduk asli yang ditangkap dan dibawa kembali ini juga memiliki salah satu fisik paling kuat di alam semesta. Dia menggunakan sumber daya mereka untuk maju dengan pesat, dan pada akhirnya, dia menantang surga dan membantai jalan keluarnya, memicu pergolakan besar di kerajaan abadi. Untungnya, dewa di dalam pesawat luar angkasa tingkat suci kali ini tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah, tidak seperti sebelumnya. Sekarang, bahkan jika kita kehilangan pesawat luar angkasa yang besar, kita tidak akan putus asa, desah seseorang. Tubuh emas 6 zang ini adalah benda paling berharga di pesawat luar angkasa. Selama itu ada, semuanya akan baik-baik saja. Selama mereka menemukan bahan yang cocok, mereka dapat membangun pesawat ruang angkasa tingkat suci lainnya, dan tanda inti Dao semuanya disimpan di dalam tubuh emas. Meskipun hanya tubuh emas 6 zang, ia memiliki hukum spasial yang paling menakutkan, dan dapat berisi gunung di dalam biji sesawi. Meskipun begitu banyak orang yang melarikan diri, bagian dalamnya masih sangat luas. Tetapi kedua pangeran itu telah ditangkap oleh mereka, dan ini adalah masalah besar. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Seorang pria berambut biru mengerutkan kening. Mereka tahu betapa kuatnya Raja Tianwu di kerajaan abadi, dan jika sesuatu terjadi pada putra dan putrinya, mereka bisa lupa untuk kembali dalam hidup ini, atau mereka akan dieksekusi. Tidak apa-apa, kedua pangeran itu tidak memiliki tanda-tanda kematian muda. Selama roh primordial mereka baik-baik saja, mereka dapat meniru tubuh fisik kapan saja, kata pria paruh baya berambut emas. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Oh tidak, barang paling berharga di pesawat luar angkasa telah tertinggal, dan kami tidak membawanya keluar. Dia menjambak rambutnya dengan kuat dan menggeram dengan suara pelan, tampak sangat kesakitan. Kemudian, dia terjatuh lemas, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Yang lain juga linglung, lalu mereka berteriak bersama. Semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Mereka memukuli dada dan menghentakkan kaki, seolah-olah sedang berduka atas kematian orang tuanya. Kami telah melalui kesulitan yang tak terhitung, terhanyut di alam semesta yang gelap dan sepi selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengumpulkan semua jenis mineral dan obat-obatan kuno yang misterius, dan akhirnya menyempurnakan cairan evolusi garis keturunan terkuat. Namun pada akhirnya, kami kehilangannya. Ahaha, sekelompok orang berteriak dengan cemas dan marah. Jika kedua pangeran itu mati, mereka tidak bisa kembali ke kerajaan abadi, tetapi jika mereka kehilangan cairan evolusi garis keturunan terkuat, mereka mungkin tidak akan pernah bisa memperbaikinya lagi seumur hidup ini. Mereka telah terhanyut di alam semesta yang gelap selama bertahun-tahun, apa sebenarnya yang mereka incar? Mereka meledakkan satu demi satu planet tandus untuk mencari mineral legendaris. Perlu diketahui bahwa mineral berharga tersebut sangat langka sehingga tidak dapat diterima. Alam semesta yang luas tidak ada habisnya, tetapi sulit menemukan bintang purba yang mengandung mineral tersebut. Kadang-kadang, mereka menemukannya, tetapi mereka hanya dapat menggali sedikit. Di kerajaan abadi, ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka lebih suka mencari bahan yang bisa digunakan untuk menempa artefak dewa daripada mencari mineral tersebut. Itu karena jumlahnya terlalu langka. Apalagi mereka tidak hanya membutuhkan satu jenis mineral, tapi beberapa jenis. Sulit untuk menemukan apapun bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun di alam semesta yang sepi. Senang rasanya cukup beruntung menemukan satu jenis. Bisa dikatakan mereka telah memperoleh rejeki langit dan bumi selama perjalanan ini. Selama bertahun-tahun, mereka secara tak terduga menggali beberapa jenis mineral, dan mereka mengumpulkan hampir semuanya. Selama periode waktu ini, mereka menghadapi segala macam bahaya. Karena ketika mereka meledakkan suatu planet tandus, terkadang mereka menghadapi hal-hal tak terduga yang memiliki kekuatan penghancur. Mereka melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian. Selama penggalian terakhir mereka bahkan menemukan jejak sisa ramuan abadi yang ditinggalkan oleh para dewa kuno di sebuah planet kuno. Di sana, mereka melakukan pertempuran yang sangat kejam dengan kelompok penduduk asli yang menakutkan itu. Itu adalah ras menakutkan yang menyembah dewa kuno dan memiliki sejenis senjata Dao ekstrim. Penduduk asli ini melakukan pemujaan primitif dan dapat memanggil kekuatan para dewa. Ditambah dengan kultivasi dan keterampilan mereka sendiri, mereka hampir menemui bencana besar. Jika mereka tidak menggunakan metode khusus di saat-saat terakhir untuk mencurinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, mereka masih kehilangan hampir 70% pasukan mereka di planet kuno itu dan menghancurkan kapal kuno tingkat suci lainnya. Tapi panennya bagus. Mereka akhirnya mencuri sisa ramuan abadi para dewa kuno, dan sebagai hasilnya, semua kebutuhan mereka terpenuhi dengan sempurna. Setelah jatuh di planet kuno ini, mereka menyempurnakannya seperti sehari selama puluhan tahun. Mereka baru saja berhasil ketika menghadapi perubahan besar ini. Pria paruh baya berambut emas tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya benar-benar merah saat dia berkata, "Pergilah,
Manfaatkan fakta bahwa dia masih belum tahu untuk segera kembali ke laboratorium pusat dan mengambilnya. Saya pikir dia masih belum menyadari apa yang disebut sebagai cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat. Tubuh emas 6 Zhang dengan cepat kembali. Ia mengendalikan hukum spasial dan segera memasuki kapal besar itu. Itu menembakkan seberkas cahaya ilahi yang dapat menahan semua objek dan ingin memindahkan seluruh laboratorium. Namun, yang menunggu mereka adalah panah hitam dengan kekuatan suci yang besar dan perkasa. Sebuah lubang besar menembus tubuh emas 6 Zhang, dan mereka terpaksa mundur dalam kesedihan dan kemarahan. Cairan apa ini? Yevan memegang pria berambut ungu di satu tangan dan mendorong gadis cantik bermata ungu seperti peri dengan tangan lainnya ke laboratorium utama. Ada kolam yang terbuat dari batu di depannya. Itu berkilauan dengan pancaran teknologi dan segala jenis instrumen misterius di laboratorium pusat. Melihat kolam batu yang begitu alami membuatnya takjub. Mengapa sepertinya aku akan melewati kesengsaraan? Tiba-tiba, Yevan terkejut. Uap air di kolam naik dan melonjak ke arahnya. Itu membuatnya merasa seperti dia benar-benar akan menerobos. Kenapa aku harus melewati masa kesengsaraan saat ini? Coba kupikir, para Saint kuno brengsek mana yang baru-baru ini mencoba membunuhku, dan klan kuno mana yang memberikan hadiah untuk kepalaku. Sebaiknya aku pergi dan melintasi masa kesengsaraan ini, kesengsaraan di depan pintu mereka. Yevan merasa perlu menghubungi Wei Yi, pembunuh Saint Qiluo, dan yang lainnya agar mereka melindunginya secara rahasia. Ada juga kebutuhan untuk menghubungi anjing hitam besar itu dan menyuruhnya pergi mencari para Saint kuno Hajingan. 1112. Plop. Dari waktu ke waktu, gelembung akan pecah di kolam batu, mengeluarkan suara lembut dan berubah menjadi cahaya warna-warni yang pekat. Rasanya seperti angin musim semi yang hangat, membuat seluruh tubuh merasa nyaman. Apa ini? Yevan bertanya pada wanita bermata ungu itu. Dia menatap kolam di depannya dengan takjub. Energi spiritual yang padat semacam ini menyelimuti dirinya, dan justru karena keberadaannya itulah dia mungkin harus melewati kesengsaraan. Wanita bermata ungu itu melirik ke arah kolam dengan nada meremehkan dan mengejek, lalu berkata, "Itu hanya genangan air transformasi kehidupan. Dapat digunakan untuk memadamkan logam dan membuatnya lebih spiritual. Kalian penduduk asli tentu saja belum pernah melihatnya sebelumnya." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia tidak melihatnya lagi. Sebaliknya, dia mengerutkan hidungnya dan melihat ke dinding bagian dalam pesawat luar angkasa yang rusak dengan ekspresi tertekan, seolah dia sangat menghargai pesawat luar angkasa ini. Jadi ternyata itu adalah kolam untuk memadamkan bahan logam. Saya pikir itu semacam kolam roh pil abadi, kata Yevan dengan santai dan berjalan mengelilingi kolam 2 kali. Dia berpura-pura melemparkan sepotong logam ke dalam untuk mencucinya dan bertanya kepada wanita bermata ungu itu bagaimana cara memadamkannya dan apa efeknya. Namun, dia diabaikan dan hanya diberikan bagian belakang kepalanya saja. Ketika pria berambut ungu itu melihat bahwa dia benar-benar akan menyia-nyiakan sebagian air kolam, dia merasa sangat tertekan. Sudut mulutnya bergerak-gerak tak terkendali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia dengan paksa menahannya dan menoleh ke sisi lain tanpa meninggalkan jejak. Tampaknya hal itu tidak terlihat, tidak masuk akal. Sudut bibir Yevan melengkung. Kalian semua mengira aku memiliki tubuh emas abadi yang legendaris dan mengandalkan daging dan darahku lebih baik daripada mengandalkan besi tua itu. Maka sebaiknya aku menggunakan cairan ini untuk memurnikan diriku sendiri. Setelah mengatakan ini, dia melepas pakaian perangnya dan hendak memasuki kolam, terlihat seperti dia akan melakukan sesuatu yang sembrono. Wanita bermata ungu dan pria muda yang tulangnya dipatahkan oleh Yevan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan tidak bisa lagi tenang. Mereka tahu bahwa pihak lain pasti sudah mengetahuinya, jadi mereka mati-matian bergegas ke dalam kolam. Yevan tertawa keras. Dengan sedikit guncangan dari rantai ilahi yang berkilau dan tembus cahaya, keduanya terkunci, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Mereka dipasang di samping. Ini adalah tempat terpenting dalam pesawat ulang-alik. Itu disegel dengan dinding logam dan diukir dengan tanda dewa misterius untuk melindunginya. Di laboratorium pusat ini, terdapat sebuah kolam yang terbuat dari batu, dan terlihat tidak pada tempatnya dibandingkan dengan berbagai instrumen misterius yang dipamerkan. Tidak mungkin itu menjadi hal biasa. Batuannya berwarna abu-abu keperakan, dan mengandung mineral misterius di dalamnya. Mereka mengeluarkan cahaya yang sangat lembut, dan ketika mereka mendekat, ada aura menyegarkan yang membuat seseorang merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Cahaya warna-warni yang pekat mengalir di dalam kolam, tapi tidak ada bau. Namun, cairan ilahi 5 warna ini terlalu misterius dan tak terduga. Begitu Yevan meletakkan tangannya ke dalamnya, darah suci emas di tubuhnya melonjak, dan kilat serta guntur berderak di permukaan tubuhnya. Apa ini? Dia dengan cepat menarik tangannya seolah dia tersengat listrik. Bukannya dia tidak menyangka ini adalah cairan yang berharga, tapi ternyata cairan itu bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Wajah wanita bermata ungu itu seputih salju, ekspresinya gelisah.
Dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan Ye Fan, tetapi sebagai tawanan, mustahil baginya untuk berhasil. Dia sangat tidak mau. Sepertinya ini benar-benar kumpulan cairan spiritual pil abadi, sehingga kalian semua sangat peduli. Ye Fan terkekeh. Pembuluh darah di dahi laki-laki berambut ungu itu menonjol. Mereka telah terhanyut di alam semesta yang gelap dan sedingin es selama bertahun-tahun, mengalami 1000 kesengsaraan dan ratusan kesengsaraan. Mereka menghancurkan banyak bintang yang layu, dan hanya setelah mendapatkan peluang yang menantang surga barulah mereka menemukan semua jenis mineral. Dia tidak tahu apakah dia bisa memurnikan cairan abadi jenis ini di paruh kedua hidupnya. Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Ini adalah cairan ilahi evolusi garis keturunan yang paling kuat, dan ini baru dimurnikan pada awalnya. Ini jauh dari kondisi optimal. Sebagian kecil mineral di dalam bebatuan baru saja diekstraksi, dan mereka belum sepenuhnya dimurnikan. Wanita bermata ungu itu tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali, dia juga tidak bisa menghentikannya. Daripada melakukan ini, dia sebaiknya menjelaskan semuanya. Senyuman terlihat di wajah Ye Fan. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kolam untuk kedua kalinya. Obat berharga itu ada tepat di depan matanya, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkan apapun. Ketika jarinya memasuki kolam, kabut warna-warni melonjak, melepaskan garis demi garis cahaya abadi yang menyilaukan yang menutupi seluruh lengannya. Tulangnya mengeluarkan suara kiang-kiang, dan dagingnya juga bergetar. Seolah-olah dia terlahir kembali. Terlebih lagi, indera keilahiannya terguncang. Dia benar-benar merasakan bagian asal-usul dunia. Mereka berubah menjadi garis-garis jejak yang bercampur di dalam cairan ilahi, naik dan turun dalam cahaya keberuntungan. Hal ini membuatnya kaget. Pantas saja wanita bermata ungu mengatakan bahwa ini adalah cairan dewa evolusi garis keturunan yang paling kuat. Ini adalah obat misterius yang dapat memperkuat tubuh fisik dan roh primordial pada saat yang bersamaan. Ia memiliki karakteristik tertentu dari obat ilahi yang abadi. Meski tidak dapat memperpanjang umur seseorang, namun dapat mengaktifkan potensi seseorang dengan kuat dan mendominasi, memungkinkan kekuatan garis keturunan seseorang mendekati yang paling kuat, mencapai evolusi super. Ini benar-benar mineral misterius. Jenis zat ini terlalu berharga. Pantas saja kalian semua hanya mengumpulkan sedikit ini setelah menghancurkan begitu banyak bintang yang layu dan melayang di alam semesta selama bertahun-tahun, kata Ye Fan. Pria berambut ungu itu hendak menangis saat mendengar kata-kata tersebut. Ini sudah menantang surga. Berapa banyak orang dari kerajaan abadi yang pergi ke kedalaman kosmos untuk mengumpulkannya. Bahkan ketika mereka sudah tua dan mati, mereka masih belum mendapatkan hasil apapun. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar selama beberapa dekade. Ketika mineral paling berharga di dalam batuan abu-abu keperakan telah dimurnikan sepenuhnya, cairan ilahi ini akan sebanding dengan pil abadi, ucap wanita bermata ungu itu. Menurut apa yang mereka berdua katakan, ini hanyalah cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat. Sangat disayangkan menggunakannya seperti ini, keuntungannya tidak menutupi kerugiannya, bahkan bisa dikatakan pemborosan yang memalukan. Begitukah? Biarkan aku menelitinya sendiri. Ye Fan tidak menyangka panen kali ini akan begitu besar. Seolah-olah dia telah membuka perbendaharaan abadi dan memperoleh benda ilahi tersebut. Itu terlalu penting. Di wilayah utara, arus bawah sedang melonjak. Sudah beberapa hari ini tidak damai. 10 ras kerajaan besar menawarkan hadiah. Selama seseorang bisa memberikan petunjuk tentang Ye Fan, mereka akan diberi hadiah senjata ilahi. Bisa dikatakan itu adalah hadiah yang mengejutkan. Tentu saja, ini bukan untuk umum. Itu hanya diedarkan di kalangan ras kuno dan tidak bisa dipublikasikan. Pada titik ini, mereka semakin takut pada umat manusia dan juga takut menimbulkan masalah. Siapapun yang bisa membunuh tubuh suci umat manusia akan dilindungi oleh Saint King. Tidak peduli seberapa besar kejahatannya, dia bisa diampuni 9 kali. Dikatakan bahwa ras kuno memiliki buku Dao luar biasa yang akan diberikan sebagai hadiah utama. Nama bukunya tidak disebutkan secara detail, tapi yang pasti itu adalah kitab suci kuno yang mengejutkan orang-orang zaman dahulu dan orang-orang sezaman. Apalagi ada rumor rahasia lainnya. Jika seseorang benar-benar membunuh tubuh suci umat manusia, seorang sage agung yang misterius akan keluar dari pengasingan dan menerimanya sebagai murid. Ada berbagai macam rumor di ras kuno. Banyak orang yang tergerak, tetapi pada saat yang sama, mereka terkejut. Tubuh suci umat manusia sebenarnya menarik perhatian seorang saint kuno, dan dia bertekad untuk mengambil nyawanya. Jelas betapa mengerikannya potensi pertumbuhannya, dan itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Agak sulit bagi tubuh suci umat manusia untuk melewati rintangan ini. Bahkan seorang saint kuno telah mengambil tindakan. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Begitu dia menunjukkan dirinya, dia pasti akan mati. Jika bukan karena rasa takut yang menahan, mungkin ada sage agung yang tak tertandingi yang secara pribadi akan keluar untuk menangani tubuh suci umat manusia.
Beberapa orang berpengetahuan luas di ras kuno sedang berdiskusi dan menyebut nama Gai Jewyu. Hal ini bahkan membuat Grid Sage dari ras kuno merasakan perasaan yang mendalam untuk menahan rasa takut. Orang macam apa ini? Orang tua yang tak terduga. Rumor mengatakan bahwa dia sudah berusia 9.000 tahun. Dia telah pergi ke bintang kuno lainnya dan berjalan sangat jauh di jalur verifikasi. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya tidak dapat menahan perjalanan dari waktu dan wilayahnya jatuh, dia akan menjadi lebih menakutkan. Di desa surgawi, Pangeran Suci muncul dan mengirim pesan. Dia ingin memberitahu Ye Fan untuk tidak muncul dalam waktu dekat karena situasinya terlalu tegang. Ada banyak raja yang ingin melenyapkannya secara diam-diam. Bahkan jika Buddha pejuang kemenangan berdiri di Gunung Meru dan memandang rendah dunia, dia tetap tidak bisa mengintimidasi semua ras kuno. Beberapa orang akan mengambil risiko karena putus asa. Selain itu, sulit bagi orang suci kuno untuk meninggalkan jejak apapun. Membunuh seorang Dao Severing akan sangat bersih, dan akan sulit menemukan petunjuk apapun. Selama hari-hari ini, bahkan monyet menjadi lebih rendah hati. Pasalnya, dikabarkan ada juga orang yang ingin mencelakainya. Garis keturunan Kaisar Surgawi yang tak mati dan klan Sage besar di alam semesta kun akan selalu meninggalkan beberapa ahli yang berhasil lolos dari bencana besar terakhir kali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kaisar Hitam berbicara terus terang. Saat ini, mereka tidak tahu di mana Ye Fan berada dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak ada cara untuk menyampaikan informasi secara efektif. Tidak apa-apa bagi yang lain, tapi kamu harus memperhatikan klan Bulan Darah. Mereka adalah salah satu dari 10 klan raja besar yang paling radikal dan kejam. Selama era kuno, mereka memakan umat manusia dan pernah menguasai wilayah yang luas. Selama periode itu, setengah dari orang suci kuno yang lahir dari umat manusia dicabik-cabik oleh mereka. Klan Bulan Darah adalah nama ras yang kejam. Itu juga terkenal di kalangan ras kuno. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka karena menyinggung mereka dapat dengan mudah menyebabkan kepunahan seluruh klan. Huotan yang dibantai Ye Fan adalah orang suci dari salah satu cabang klan. Klan utama sangat kuat, meski tak lagi sejahtera seperti zaman dahulu, namun tetap saja bukan perkara kecil. Itu adalah garis keturunan Raja Bulan Darah yang terkenal. Kali ini, klan inilah yang memprakarsai pembunuhan Ye Fan. Selain itu, artefak ilahi juga disediakan oleh mereka. Raja kuno Bulan Darah sangat kuat dan termasuk di antara para Saint King. Terlebih lagi, cucunya baru saja menjadi orang suci. Dia baru berusia beberapa ratus tahun dan merupakan seorang jenius yang luar biasa. Dia satu generasi dengan Huotan dan memiliki hubungan dekat dengannya. Umat manusia adalah makanan yang kita pelihara di penangkaran. Inilah yang dikatakan oleh beberapa orang suci kuno yang kejam dari klan ini sebelumnya. Ye Fan tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia melepas pakaian perangnya dan memperlihatkan tubuh ramping dan indahnya. Dia berkedip dengan kemegahan yang berharga saat dia melangkah ke kolam batu abu-abu keperakan. Pria berambut ungu itu meraung. Matanya merah seperti ada yang mencungkil ujung jantungnya. Dia sangat kesakitan. Kerja keras selama bertahun-tahun telah direnggut begitu saja. Cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat merebut kekayaan langit dan bumi. Itu telah menghabiskan darah, keringat, dan air mata mereka yang tak ada habisnya. Mereka baru berhasil ketika berpindah tangan dan kini dinikmati musuh. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika dia bisa menerkam, dia akan menguliti Ye Fan hidup-hidup dan menelannya dalam satu tegukan. Berhentilah berteriak, kaulah yang pertama kali memprovokasiku. Jika kamu ingin menangkapku sebagai hewan peliharaan pertempuran, maka kamu harus bersiap untuk dilawan. Mulai hari ini dan seterusnya, pesawat luar angkasa ini, kamu, dan kumpulan cairan evolusi ini semuanya milikku. Ye Fan menyatakan kepada mereka, membenarkan bahwa semuanya adalah milik pribadinya. Di sampingnya, gadis bermata ungu itu juga menatapnya tanpa berkedip. Tentu saja, dia tidak tergerak oleh tubuhnya yang kuat dan ramping. Wajahnya pucat dan penuh keengganan dan kemarahan. Sangat nyaman, Ye Fan berendam dalam cairan. Cairan ilahi warna-warni meluap dengan cahaya dan menyembur keluar, menguburnya dalam kabut. Dia merasa setiap sel di tubuhnya membelah dan bergabung kembali. Sepertinya dia akan naik. Dia diselimuti oleh cahaya abadi yang pekat dan segala jenis cahaya ilahi berkelap-kelip di antara pori-porinya. Ini adalah cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat. Itu bahkan dapat memperkuat kesadaran ilahi seseorang dan meningkatkan konstitusi dan kekuatan tempur seseorang dalam segala aspek. Kalau tidak, ia tidak akan mempunyai nama seperti itu. Pada saat ini, bahkan tulangnya pun hancur dan kemudian bergabung kembali. Mereka berkedip-kedip dengan kilau berkilauan dan mengeluarkan suara nyaring. Ye Fan merasa sangat nyaman hingga dia hampir mengerang. Dia merasa seperti melayang di udara. Daging dan darahnya dimurnikan. Dia sendiri memiliki tubuh suci, jadi ada batasan pada evolusi garis keturunan yang disebut paling kuat. Namun,
hal itu berubah secara perlahan. Setelah merasa nyaman, dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit. Setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kemegahan ilahi seolah-olah ada pisau tajam yang berputar di dalam tubuhnya. Khasiat obat mineral misterius itu terlalu kejam. Untuk mewujudkan evolusi garis keturunan, diperlukan segala jenis obat tambahan dan resep rahasia. Orang-orang di kapal ini belum menyempurnakannya. Untungnya, Yevan memiliki formula pendekar pedang. Ia dapat segera memperbaiki pembuluh darah dan tulangnya yang rusak. Dia tidak takut dengan khasiat obat tirani dan bertahan. Gadis bermata ungu dan kakaknya telah menunggu dan mengumpat selama ini. Namun, setelah melihat Yevan bertahan dan tubuhnya mengeluarkan banyak darah akibat benturan, mereka tidak bisa menahan nafas. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terlalu kuat. Selama periode ini, sekelompok orang yang melarikan diri menggunakan tubuh emas 6 Zhang untuk mengganggu mereka beberapa kali. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil menangkap tawanan dari berbagai ras dan beberapa perlengkapan. Mereka sama sekali tidak bisa mendekati laboratorium utama. Pada akhirnya, Yevan mengeluarkan nafas panjang yang nyaman. Dia menekan dirinya sendiri untuk menghindari turunnya kesengsaraan surgawi. Kemudian, dia membuka gerbang alam dan membawa piring terbang besar itu kembali ke desa surgawi. 1113. Nyaman sekali. Aku akan dikukus. Seluruh tubuh Yevan bersinar terang. Di dalam kolam yang terbuat dari bebatuan abu-abu keperakan, cairan evolusi menggelegak. Suaranya begitu lembut hingga membuat imajinasi orang menjadi liar. Air kolam ini mengandung mineral misterius dengan kekuatan suci yang menakjubkan. Hal itu memungkinkan tulang janinnya menjalani proses penyisiran. Darah emasnya melonjak seperti guntur, dan cahaya warna-warni keluar dari dalam kolam. Wanita bermata ungu itu secantik peri, tapi saat ini, dia mengepalkan tangan halusnya karena marah. Sedangkan untuk pria berambut ungu, dia tampak seperti kehilangan orang tuanya dan sangat sedih. Yevan telah menyerap setengah dari efek obat cairan evolusi. Di desa surga, sekelompok orang terkejut. Cakram emas cian terbang masuk, benda raksasa semacam ini benar-benar menarik perhatian. Yevan berdiri dan keluar dari kolam. Jika dia menunda lebih lama, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi, jadi dia muncul di desa bersama 2 tawanan. Ya Tuhan, Tuan Zeng. Hua-hua, anak yang mengikuti mereka dari bumi, mengusap pelipisnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Tuan merampok UFO dan menculik alien. Dia melakukan sesuatu yang besar. Setelah lama dipengaruhi oleh orang-orang seperti Kaisar Hitam dan Longma, anak kecil yang dengan sepenuh hati mengabdi pada agama Buddha ini juga sedikit seperti bandit. Dalam lingkungan yang buruk, dia secara alami membawa beberapa kata khusus ketika berbicara. Artefak sihir macam apa ini? Kenapa begitu besar? Omong-omong, bahan yang digunakan cukup bagus. Kita bisa menggunakannya untuk membuat susunan yang bagus. Kaisar Hitam berkata sambil mengetuk piring terbang itu dengan cakarnya yang besar dan berbicara dengan nada yang sangat menghargai. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Ini adalah pesawat luar angkasa tingkat suci. Aku sudah menamakannya Flying Immortal 12580. Ini akan sangat berguna di masa depan, kata Yevan. Pangeran Suci maju dan memberitahunya bahwa situasinya suram. Ada seorang petapa kuno yang ingin melenyapkannya secara diam-diam, dan dia mungkin akan menghadapi bencana besar. Dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Aku baru saja akan mencari Kaisar Hitam dan meminta dia membantuku menemukan sage kuno Hajingan. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang buta. Aku akan melampaui kesengsaraan dan menghalangi depan pintu mereka, kata Yevan. Dia telah meminta Kaisar Hitam untuk mengukir formasi papan catur yang paling rumit dan mendalam, dan dia telah meminta agar formasi itu hanya dapat digunakan pada masa kesengsaraan surgawi yang paling mengerikan. Tidak ada yang bisa melacaknya, dan ini benar-benar menciptakan masalah yang sulit bagi anjing hitam besar itu. Blood Moon Ridge adalah pegunungan misterius. Setiap malam, kabut akan naik, dan bulan terang yang tergantung di langit akan memantulkan warna darah. Tidak ada yang berani mendekatinya. Ini adalah tanah leluhur suatu ras yang terkenal karena keganasannya. Pada zaman dahulu, hal itu bisa menakuti anak berusia 3 tahun hingga berhenti menangis. Ada gejolak yang menyesakkan yang membuat jantung berdebar sepanjang hari. Klan Bulan Darah tidak memiliki kaisar kuno, tetapi mereka tetap terkenal. Klan ini terlalu kejam dan telah memusnahkan banyak klan kecil. Konon seluruh punggung gunung itu berwarna merah darah karena telah disiram darah sejak zaman dahulu. Meskipun hari sudah siang, tempat ini masih dipenuhi dengan yin-qi, diselimuti oleh hawa dingin yang suram dan menusuk tulang yang bahkan matahari siang pun tidak bisa menghilangkannya. Di kedalaman pegunungan, terdapat sebuah bangunan yang kuno dan megah. Dibangun di samping genangan darah di istana termegah. Itu dihias dengan kaya dan mempesona. Raja Bulan Darah duduk di singgasana di puncak istana. Tubuhnya layu, dan rambutnya jarang seperti rumput liar kuning.
Namun, kemampuannya telah mencapai tingkat Saint King sejak lama, dan dia terkenal di kalangan Saint kuno. Orang-orang mengatakan bahwa klan bulan darah kita pada dasarnya haus darah dan kejam, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita menggunakan ini untuk mengolah dan menyerap esensi yang terkandung dalam darah ribuan roh untuk memperkuat diri kita sendiri, kata Raja Bulan Darah dengan suara serak. Raja Bulan Darah berkata dengan suara serak yang bergema di aula yang luas. Seolah-olah hantu ganas telah melarikan diri dari neraka, dingin dan tanpa emosi. Sepertinya ada dua lampu emas di rongga matanya, dan aura Saint kuno miliknya sangat mengejutkan. Klan Bulan Darah haus darah. Mereka dapat memperoleh energi ilahi dari darah orang lain, terutama mereka yang memiliki tubuh khusus atau Saint. Bagi mereka, darah seperti obat yang berharga. Saya menantikan human Saint fisik. Saya ingin tahu apakah itu dapat membantu saya naik ke level yang lebih tinggi. Di sampingnya, Raja Leluhur tingkat suci menjilat bibirnya. Dia tidak terlihat terlalu tua. Dia adalah cucu Raja Bulan Darah, dan namanya adalah Xuan Tuo. Di tangannya ada tengkorak putih berkilau yang berisi anggur. Aroma anggur bercampur darah, membentuk warna merah darah yang mempesona. Ini adalah tengkorak Saint, dan dimurnikan menjadi cangkir anggur. Kelangkaan dan kekejaman klan Bulan Darah terlihat jelas. Kakek, ku dengar cangkir anggur di tanganku adalah tengkorak Saint kuno dari klan manusia. Klan kita masih memiliki beberapa koleksi, kan? Xuan Tuo bertanya sambil tersenyum. Raja Bulan Darah mengguncang cangkir anggur putih yang tidak mencolok di tangannya. Dengan suara seperti burung hantu malam, dia berkata, ini juga tengkorak milik klan manusia. Mereka sangat lemah saat itu, dan mereka terpaksa bergantung pada berbagai klan kerajaan hanya untuk bertahan hidup. Cangkir di tanganku adalah tengkorak Saint King perempuan. Jarang ada yang muncul. Darahnya terasa sangat manis. Kakek saya membunuhnya secara pribadi. Pada saat itu, salah satu cabang klan manusia adalah budak kami. Hidup dan mati mereka ditentukan oleh kami. Era itu sungguh berkesan. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka mereka menjadi begitu kuat. Petik 2. Fisik suci klan manusia sangatlah istimewa. Darah suci emasnya adalah obat yang langka. Saya sangat menantikannya, namun saya tidak dapat menemukan keberadaannya, kata Xuan Tuo. Kamu harus bekerja keras. Umurku tidak banyak lagi, dan aku mungkin akan meninggal dalam beberapa tahun. Untungnya, kamu menjadi Saint. Ayahmu meninggal lebih awal, dan jika kamu tidak dapat menerobos dalam beberapa tahun, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat mewarisi tahta klan kami. Kamu bukan satu-satunya Saint kuno, kata Raja Bulan Darah. Aku mengerti. Selama aku bisa menemukan fisik suci klan manusia, aku pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Sayangnya, kita tidak berada di era abadi, dan aku tidak bisa menyimpannya. Mata Xuan Tuo menyeramkan. Gemuruh. Tiba-tiba, istana megah itu berguncang, dan seluruh pegunungan berguncang seolah-olah akan terbalik. Puncak gunung di kejauhan meledak, dan puing-puing beterbangan ke langit. Apa yang terjadi? Siapa yang berani mengganggu tanah leluhur klan Bulan Darah? Xuan Tuo melompat. Rongga mata Raja Bulan Darah tua itu seperti dua lentera emas, dan dia dengan kejam berkata, pergi dan lihat, mungkin sudah waktunya bagimu untuk membangun kekuatanmu. Di luar gerbang gunung, Ye Fan menghancurkan dua puncak gunung dengan satu pukulan. Dia bahkan mengangkat gunung besar dan melemparkannya ke Blood Moon Ridge, menghancurkan sekelompok ras kuno sampai mati. Dari mana datangnya bocah bodoh ini? Beraninya kamu memprovokasi klan kerajaan Bulan Darah kami. Bahkan jika kamu bosan hidup, kamu tidak bisa bunuh diri seperti ini. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mereka adalah bagian dari 10 klan kerajaan yang haus darah di era abadi, dan masing-masing dari mereka memakan darah segar. Tidak ada kemarahan atau ketakutan di mata mereka, dan mereka semua sangat bersemangat saat bergegas mendekat. Bagi mereka, provokator ini adalah makanan mereka. Boom! Ye Fan mengangkat tangannya dan mencabut pegunungan. Ada lebih dari 20 puncak gunung, dan dia menghancurkannya. Ahaha! Jeritan menyedihkan terdengar. Tidak semua orang kuno sangat kuat. Siapa kamu? Salah satu orang kuno berteriak ketika dia menyadari bahwa orang ini tidak biasa. Fisik suci manusia, Ye Fan, mintalah pemimpin klanmu, Raja Bulan Darah, dan cucu itu, Xuan Tuo, untuk keluar dan mati. Ye Fan berteriak, dan suaranya menyebar lebih dari 100 mil. Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Memang benar Xuan Tuo adalah cucu pemimpin klan, tapi dia bukanlah cucu semua orang. Orang ini sengaja mencari masalah dan ingin menimbulkan masalah. Ye Fan, fisik suci manusia ada di sini. Berita itu menyebar, dan banyak tokoh kuat di klan Bulan Darah sangat gembira. Mereka bergegas dan hampir meneteskan air liur. Itu karena Raja Bulan Darah mengatakan bahwa begitu dia menemukan fisik suci manusia, dia akan membunuh mereka di tempat dan membiarkan mereka merasakan darah emas dari fisik suci. Aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku, teriak Xuan Tuo.
Kejutan tertulis di seluruh wajahnya saat dia mendekat dengan cepat. Raja Bulan Darah sedikit mengernyit. Tidaklah normal jika fisik suci manusia datang kepadanya dengan sendirinya. Dia takut akan terjadi kecelakaan, jadi dia segera mengikutinya. Raja Bulan Darah, kamu memberikan hadiah untuk membunuhku. Aku di sini hari ini. Kalian berdua idiot, keluar dan mati. Ye Fan berteriak. Arogan. Kesombongannya tidak mengenal batas. Dia berani berbicara dengan dua orang suci kuno seperti ini, dan salah satunya adalah Saint King dengan sedikit lawan. Selain Sage Agung, siapa yang berani memarahinya? Di era abadi, manusia hanyalah hewan ternak yang dipelihara oleh klan saya. Kami bisa membunuh mereka dan melakukan apapun yang kami inginkan. Kalian hanyalah sekumpulan makanan, kata Xuan Tuo dengan dingin. Kemudian, dengan tenang dan tenang, dia berjalan ke depan, menunjuk satu jari, dan berkata, biarkan aku memikirkan bagaimana cara memakanmu. Haruskah aku mulai dari kepala, atau hati? Xuan Tuo memutar cangkir anggur putih giok di tangannya, menyesap darah merah cerahnya, dan berkata, gelas anggur ini terbuat dari tengkorak wanita Saint King dari ras manusia Anda. Ini awalnya milik kakekku, tapi sekarang diberikan kepadaku. Sekarang, aku merasa tengkorakmu sedikit lebih sempurna, jadi aku bisa membuat cangkir anggur yang lebih baik. Retakan. Petir itu begitu tiba-tiba hingga menutupi pegunungan dan dataran seperti lautan luas yang turun dari langit. Itu menyebar luas, dan kilat memenuhi setiap inci ruang. Ular perak menari, naga emas melompat ke langit, dan udara kacau memenuhi udara. Setiap busur petir ternoda oleh cahaya kacau, dan itu menakutkan. Bahkan orang suci pun sedikit takut saat melihat ini. Jumlah yang begitu besar sebanding dengan bencana besar surgawi mereka. Bagaimana Dao Severing bisa bertahan? Apakah dia sudah menjadi saint? Busur yang sangat kacau. Xuan Tuo sedikit terkejut. Bahkan ketika dia sedang menjalani saint disaster yang paling menakutkan, dia tidak menemukan pemandangan seperti itu. Berlari, teriak Raja Bulan Darah. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Fan berani tidak takut dan datang dengan niat jahat. Bencana surgawi Ye Fan semakin mengerikan setiap saat. Meskipun tidak begitu menakutkan seperti ketika dia baru saja memotong daunnya dan Great Emperor kuno belum muncul, hal itu tetap memicu bencana yang kacau dan menyelimuti dirinya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada bencana surgawi yang dialami seorang saint. Ini juga alasan mengapa tubuhnya sebanding dengan tubuh orang suci. Dia menggunakan formula Xing dan mengejar Xuan Tuo. Xuan Tuo adalah sumber kehidupan Raja Bulan Darah. Jika dia menargetkan satu, dia mungkin bisa melukai dua orang. Di langit, berbagai istana muncul. Itu adalah petir kacau yang menyerupai surga kuno, dan seorang kaisar berbentuk manusia samar-samar terlihat saat dia melakukan penindasan. Bencana surgawi semacam ini pasti dapat melukai tubuh Xuan Tuo. Jika satu bencana surgawi tidak mampu melakukannya, ia tidak akan mampu menahan 10.000 bencana surgawi, 100.000 bencana surgawi, 1 juta bencana surgawi. Nak, kamu masih muda. Orang suci melampaui dunia fana dan jauh dari sebanding dengan semut sepertimu. Membunuhmu seperti menginjak serangga. Raja Bulan Darah bergegas kembali untuk menyelamatkan cucunya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pancaran cahaya ilahi memancar dari tempat yang tidak diketahui. Dengan suara keras, lengan dan bahu kanannya terpotong secara diagonal, dan dia hampir terpotong menjadi dua. Darah orang suci itu berceceran dan berubah menjadi kabut darah di bencana surgawi, yang perlahan menghilang dalam cahaya yang kacau. Dia kaget dan marah. Dia tahu bahwa dia sedang dalam masalah. Seorang saint kuno yang mahir dalam pembunuhan bersembunyi di sini. Dalam kegelapan, saint pembunuh Kiluo memegang platform arai penipuan surga yang diukir dari pohon teh kuno pencerahan dan menghilang dalam sekejap seolah-olah pohon itu tidak pernah muncul. Raja Bulan Darah, kamu ingin menekanku dengan kekuatanmu dan menawarkan hadiah berupa senjata suci untuk memobilisasi ras kuno untuk membunuhku. Hari ini, aku akan membiarkanmu menuai apa yang telah kamu tabur. Ye Fan mendekat dengan kilat. Teknik pembunuhan tidak ada bandingannya di dunia. Sayangnya, dia hanyalah seorang saint dan masih jauh dari wilayahku. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Raja Bulan Darah berkata dengan bangga. Lengannya yang patah tumbuh kembali, dan dia memegang cangkir anggur putih yang terbuat dari tulang orang suci dan meminum secangkir darah. Xuan Tuo berdiri di samping kakeknya dan menenangkan diri. Dia memegang tengkorak putih bersih dari Saint King perempuan dan menuangkan seteguk anggur darah ke dalam mulutnya. Kamu ingin membuat masalah di klan Bulan Darahku. Kamu masih belum cukup. Apakah begitu? Sebuah suara tua terdengar. Boom. Dalam hukuman kilat ini, sebuah tinju besar menghantam. Panjangnya puluhan mil dan dipenuhi aura kacau. Kekuatan tinju ini dapat mengejutkan makhluk abadi dan membuat hantu menangis. Saint Wei dari alun-alun batu tanah suci langit surgawi muncul dan menyerang untuk pertama kalinya. Setelah pukulan itu, Raja Bulan Darah tidak bisa memblokirnya. Tulang lengannya patah di tempat, dan tubuhnya terkoyak-koyak.
Seluruh tubuhnya meledak. Tak seorang pun di dunia luar bisa melihat dengan jelas. Semuanya tersembunyi dalam terang hukuman surgawi. Kamu ingin memprovokasi perang antara umat manusia dan ras kerajaan kuno. Bahkan seorang Saint kuno telah mengambil tindakan, dan kamu berani berurusan dengan kami seperti ini. Raja Bulan Darah kaget dan marah. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Kamu tidak malu mengatakan itu. Sebagai orang suci kuno, Anda menawarkan hadiah untuk Dao Severing seperti saya, dan 10 ras kerajaan bergabung untuk membunuh saya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Ye Fan, adalah orang yang penurut? Apakah menurut Anda lebih unggul? Ye Fan mencibir. Aku juga tahu cara menekan orang dengan kekuatanku. Aku juga mengenal beberapa orang suci kuno. Meski jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk menghancurkanmu. Karena kamu tidak mematuhi aturan, ayo kita main-main bersama. Aku akan menyingkirkanmu dulu. Petik 2. Anda, Raja Bulan Darah sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Ini karena pembunuh Saint Qi Luo pindah. Tanpa menunggu tubuhnya berkumpul kembali, pedang dingin diam-diam memotong kepalanya menjadi 2 bagian. Mengubah pedang dewa, Raja Bulan Darah berteriak ketakutan. Roh primordialnya tidak dapat melarikan diri. Di bawah pedang hitam panjang di tangan Saint pembunuh, roh primordialnya berubah menjadi abu dan diserap oleh pedang tersebut. Xuan Tuo sangat ketakutan. Wajahnya pucat. Dia baru saja menjadi orang suci belum lama ini. Bagaimana dia bisa bertarung melawan veteran Saint kuno? Sekarang kakeknya, seorang Saint King, dihantam oleh sebuah pukulan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang yang datang. Apakah kamu ingin memprovokasi perang antara 10.000 ras? Pada saat itu, ras akan bergabung untuk menghancurkan umat manusia. Dia mengancam saat dia melarikan diri, melakukan gertakan. Sayangnya, petir menenggelamkan segalanya, dan suaranya tidak dapat disalurkan. Kaulah yang pertama kali melanggar peraturan. Kamu telah mengulurkan tanganmu terlalu jauh. Kamu ingin membunuhku dan meminum darah suci emasku. Ayo dan coba. Ye Fan berteriak dengan dingin. Kali ini, bahkan sage agungmu tidak dapat menyimpulkan kesengsaraanku. Membunuhmu akan sia-sia. Puff. Di depannya, Xuan Tuo, yang melarikan diri dalam petir, tiba-tiba tubuh bagian atas dan bawah terpisah. Pedang iblis hitam muncul entah dari mana dan membelahnya menjadi 2. Itu adalah pembunuhan Saint Qi Luo lagi. Xuan Tuo menjerit kesakitan dan membuang cangkir anggur putih yang terbuat dari tengkorak Saint King perempuan. Dia menjerit menyayat hati. Meskipun pedang dewa transformasi hanya memotong tubuhnya, aura pedang itu berakibat fatal bagi roh primordialnya. Glabelanya terbelah, dan darah hitam mengalir keluar. Tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Kamu mengatakan bahwa rasmu memelihara nenek moyang manusiaku sebagai hewan ternak dan menggunakannya sebagai makanan. Hari ini, aku akan menghilangkan rasa malu mereka satu persatu. Aku akan mulai dengan Saint King perempuan yang meninggal dalam kesedihan. Ye Fan meraung, mengacungkan tinju emasnya saat dia bergegas mendekat, membawa pancaran sinar petir yang tak ada habisnya. Sebuah tinju pecah, menembus dada Xuan Tuo, meledakkan daging dan tulang sucinya hingga terbang. 1114. 7 atau 8 tulang dada Xuan Tuo dipatahkan oleh tangan emas Ye Fan. Potongan besar daging beterbangan, dan darah hijau menghujani. Kesengsaraan surgawi terdengar tanpa henti, melepaskan gelombang cahaya gelap. Ahaha, rasa sakit Xuan Tuo meresap ke dalam tulangnya. Dadanya terbelah, kehilangan beberapa tulang. Darah muncrat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah hijau. Rambutnya acak-acakan, dan dia menangis kesakitan. Dia baru saja menjadi orang suci belum lama ini, dan dia belum sempat merasakan perasaan meremehkan semua makhluk hidup. Hari ini, tulang dadanya dihancurkan oleh ahli Dao Severing. Ini merupakan pukulan yang fatal, dan keinginannya yang tak tertandingi akan segera runtuh. Klan bulan darahmu membuat marah manusia dan dewa, menggunakan tengkorak nenek moyang manusiaku untuk menempa cangkir anggur. Hutang darah ini akan dibayar dengan bunga hari ini. Tubuh Ye Fan berada dalam kesengsaraan surgawi. Cahaya kesengsaraan ditembakkan dalam puluhan ribu garis, dan semua jenis petir kacau terjalin. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas lagi. Itu masih merupakan tinju 6 jalan reinkarnasi yang gigih. Kalau bukan aku, lalu siapa? Dengan niat pertama ini, ada keyakinan yang tak tertandingi di dalam hati seseorang, kemauan yang bisa menembus 3.000 dunia dan menembus 9 langit. Tinju emas bergerak, dan angin tinju melonjak. Ye Fan bergerak seperti seberkas cahaya mengambang, membantai dari satu sisi langit ke sisi lainnya. Dia membawa puluhan ribu sambaran petir kesengsaraan bersamanya, dan dengan suara puh, dia menghantam ke bawah. Darah memercik, Xuan Tuo berteriak dengan keras. Kali ini, bahunya meledak bersamaan, dan lengannya berubah menjadi puluhan pecahan tulang putih berkilau. Daging dan darah beterbangan ke segala arah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah hijau.
Lautan petir merobohkan, dan ada berbagai jenis cahaya kesengsaraan, dari 95 kesengsaraan besar surgawi hingga petir 5 elemen, dan kemudian ke lautan petir yang kacau, ada segalanya. Suan Tuo berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Untaian asap hijau mengepul dari tubuhnya, dan aroma daging tercium. Dia awalnya adalah orang suci dari satu generasi, melampaui semua makhluk hidup dan memandang rendah dunia. Kapan hal tragis seperti itu pernah terjadi? Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan seorang saint. Kesengsaraan surgawi sangat besar, dan segala sesuatu yang terjadi tenggelam dalam kilat. Orang luar tidak dapat mengetahui hasilnya sama sekali. Tubuh suci umat manusia. Suan Tuo meraung, matanya penuh kebencian. Pertarungan pertamanya setelah menjadi orang suci sangat menyedihkan, dan dia sangat marah hingga hatinya hampir terbakar. Kamu mengatakan bahwa di zaman kuno, kamu membesarkan nenek moyang manusiaku seperti hewan ternak, dan mereka adalah makananmu. Hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu meledak, dan kamu akan lebih buruk dari hewan ternak. Yevan berdiri dalam kesengsaraan dan meraung dengan marah. Rambutnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Dia membiarkan cahaya kacau turun dan membaptis tubuhnya yang ramping dan kokoh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berharga. Meski kulit dan dagingnya terkoyak dari waktu ke waktu, itu bukan masalah besar. Begitu dia mengaktifkan formula pendekar pedang, luka-lukanya akan cepat sembuh. Selama bertahun-tahun, dia sering mengalami kesengsaraan, jadi dia sudah memiliki banyak pengalaman. Saat ini, sangat sedikit hukuman kilat yang benar-benar dapat melukainya. Ahaha, Suan Tuo berteriak keras, kemarahan memenuhi hatinya. Kakeknya telah terbunuh, dan sekarang, bahkan seorang ahli pemutusan dao berani memperlakukannya seperti ini. Itu membuatnya hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Dia tahu bahwa kemungkinan besar tidak akan menguntungkannya hari ini. Belum lagi Saint tua yang telah meledakkan kakeknya dengan satu pukulan, bahkan sage pembunuh pun sudah cukup membuatnya menderita. Daripada terbunuh cepat atau lambat, dia lebih baik bertarung. Jika dia bisa membunuh fisik ilahi umat manusia, maka dia akan mampu menyeret seseorang ke bawah bersamanya. Meskipun roh primordialnya sangat kesakitan, dia tetap melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya dan memperbaiki tubuhnya. Boom! Yevan terbang, dan kesengsaraan surgawi turun bahkan sebelum dia tiba. Kekuatan tinjunya sangat besar, dan Suan Tuo diguncang oleh angin astral dan kesengsaraan surgawi hingga dia tidak bisa diam dan hampir terlempar. Ini adalah, dia sangat terkejut. Efek dari pedang dewa transformasi jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia telah dipukul di bagian pinggang, tetapi roh primordialnya terluka. Jarak antara alisnya terbelah, dan darah hitam mengalir keluar. Pada saat ini, sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatannya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Tinju Yevan yang cepat tiba. Itu dipenuhi dengan kekuatan suci seluruh tubuhnya, dan melonjak dengan energi esensi. Itu mengenai dagu Suan Tuo, dan giginya terbang lebih dari 100 meter dengan darah hijau, menembus cahaya kesengsaraan. Kaca. Terlebih lagi, dalam seperempat jam berikutnya, tulang dagu Suan Tuo retak dan rontok. Darah berceceran di mana-mana, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Pada titik pertempuran ini, jika tidak ada yang datang untuk campur tangan, Suan Tuo pasti akan mati. Ada keajaiban di dunia ini, tetapi alasan mengapa keajaiban disebut keajaiban berarti itu sangat langka. Puff! Tinju Yevan menghancurkan kepala Suan Tuo. Materi otak putih dan darah terciprat hingga ketinggian 30 meter. Petir kacau menyambar dan membakar tubuhnya hingga bersih, tidak meninggalkan sedikit pun residu. Ahaha! Suan Tuo ketakutan, marah, dan putus asa, roh primordialnya berkedip-kedip, dan segala macam emosi negatif meledak. Sebuah cahaya hitam melintas saat pembunuh Saint Qiluo mulai bergerak. Pedang panjang berwarna hitam pekat itu melintas, dan roh primordialnya ditebas, berubah menjadi debu. Bilah dewa transformasi adalah sebuah senjata suci yang menakutkan. Sejak zaman kuno, selalu ada metode pengorbanan untuk memurnikannya, namun jarang ditempa. Sebagai Saint pembunuh, Qiluo seperti seekor harimau yang memiliki sayap dengan pedang iblis. Bayangan gelap muncul, dan Qiluo menghilang ke dalam kehampaan seperti orang suci tua Wei Yi, tidak lagi menyerang. Mereka memiliki pola formasi yang menipu surga yang diukir dari batang pohon teh kuno pencerahan, sehingga mereka bisa datang dan pergi dengan bebas di bencana surga dan tidak dikejar oleh petir. Raja Bulan Darah, sebagai penguasa sebuah klan, telah meninggal. Aku akan masuk dan melihat, dan meratakan tempat ini dengan tanah, kata Yevan pada dirinya sendiri. Di sela-sela alisnya, sesosok makhluk emas kecil melangkah keluar, membuka mulutnya, dan bersiul dengan jelas. Ia mulai menyedot petir di langit seperti ikan paus yang meminum air. Pada saat yang sama, kualinya juga melayang, tergantung di atas kepala orang emas kecil itu. Tampaknya hanya 1 inci besarnya, tetapi sulit untuk mengetahui seberapa beratnya.
Ini karena belum lama ini, dia telah mengumpulkan semua sumber ki yang mirip lautan di Istana Langit Perunggu dan mengubahnya menjadi kuali. Hal ini memungkinkan nilai dan potensinya memiliki ruang perbaikan yang lebih luas. Jika begitu banyak sumber ki ditampilkan, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh planet kuno. Setelah ditempa, itu pasti akan menjadi senjata yang hebat. Belum lagi yang lainnya, beratnya saja sudah cukup untuk menghancurkan Dao Severing Warrior hidup-hidup. Jika bukan karena fakta bahwa itu telah lama disempurnakan oleh Ye Fan, bahkan dengan fisik garis keturunannya yang kuat, akan sulit untuk mengangkatnya. Dan sekarang, kuali kecil 1 inci itu jauh lebih berat daripada Gunung Tai. Itu adalah senjata hebat yang jarang terlihat sepanjang zaman. Apakah ini dipersiapkan oleh Vicious untuk menghancurkan senjata kaisar jalur ekstrim? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Tubuh fisiknya, manusia emas kecil, dan kuali 1 inci membentuk hubungan misterius antara ketiganya. Mereka harmonis dan bersatu seolah dilahirkan sebagai satu kesatuan. Tubuh fisiknya berkilauan, dan setiap incinya sepertinya terbuat dari glaze divine gold. Tidak ada sedikit pun kotoran. Setelah direndam dalam cairan evolusi garis keturunan terkuat, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, dan itu cukup untuk berdiri berdampingan dengan orang suci kuno. Orang emas kecil juga menjadi lebih kuat. Mineral misterius itu juga dapat mendorong pertumbuhannya. Puluhan ribu cahaya emas terlihat samar-samar, dan seolah-olah seorang Immortal King sedang duduk bersila. Itu sangat bermartabat. Kuali itu menelan dan memuntahkan kemegahan ilahi, dengan gila-gilaan menelan cahaya kacau dari berbagai sekte dalam kesengsaraan surgawi. Cahaya kacau itu diserap ke dalam kuali, dan dicap di dinding kuali. Itu menjadi lebih misterius. Kesengsaraan surga sangat menakutkan, tetapi bagi Ye Fan, selama itu bukan pemandangan abnormal di mana kaisar kuno muncul bersama untuk menyerangnya, dia bisa mengatasinya. Dia mengendalikan tubuh emasnya dan memahami jalannya sendiri. Lampu keemasan berkedip-kedip, dan bahkan rambut Ye Fan pun menjadi berkilau. Saat matanya membuka dan menutup, ribuan awan ilahi muncul. Seluruh tubuhnya cemerlang, dan melampaui tubuh agama Buddha yang tidak bisa dihancurkan. Seperti yang dikatakan oleh sepasang saudara kandung yang telah melewati kesengsaraan keabadian, dia mungkin memiliki salah satu fisik terkuat di alam semesta. Jika dia selalu memiliki cairan evolusi untuk meredam tubuh emasnya, dia pasti bisa mengeluarkan semua potensinya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, ditempa ratusan dan ribuan kali. Keilahian abadi, tempa jalanku. Pikiran Ye Fan jernih, dan dia tidak memiliki diri atau apapun. Setiap kesengsaraan surga adalah baptisan yang langka, dan baik tubuh fisik maupun indera surgawinya ditingkatkan. Tubuh fisik Ye Fan, orang emas kecil, dan kuali kecil 1 inci memasuki langit di atas Blood Moon Ridge bersama-sama. Segala jenis lampu kesusahan menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan seluruh area di bawahnya. Ini adalah keluarga kerajaan paling ganas dari ras kuno, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Bahkan jika Raja Bulan Darah mati, masih ada raja leluhur yang menggantikannya. Meskipun tidak ada orang suci kuno yang memimpin saat ini, retret tetap berjalan tertib. Raja Bulan Darah memasuki kesengsaraan surga dan tidak keluar. Mereka tahu sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Klan Bulan Darah yang pernah memperbudak nenek moyang umat manusia, tanah leluhurmu akan dihancurkan sepenuhnya. Ye Fan berdiri di tengah petir dan berteriak. Pada hari ini, wilayah utara terguncang. Manusia dewasa muncul entah dari mana dan menerobos ke dalam punggung bukit darah bulan untuk menjalani kesengsaraan surga. Itu benar-benar sombong. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hasil dari pertempuran ini. Raja Bulan Darah dan Suan Tuo terbunuh, dan tanah leluhur klan Bulan Darah terpecah menjadi bumi hangus. Selain area yang dilindungi oleh formasi kuno Great Sage, hampir semuanya hancur. Itu adalah raja yang ganas. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Tidak peduli betapa mengerikannya kesengsaraan surga yang menimpa tubuh suci umat manusia, ia tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Seluruh wilayah utara berada dalam kekacauan, dan klan kuno menjadi gempar. Kematian Raja Bulan Darah agak tidak jelas, dan tidak ada yang percaya bahwa dia dibunuh oleh kesengsaraan surga. Seorang Saint kuno manusia mengambil tindakan, dan itu adalah seorang Saint kuno yang jauh lebih kuat dari Raja Bulan Darah. Banyak orang dengan suara bulat berpendapat demikian. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Arus bawah sedang melonjak, dan ini bisa berkembang menjadi gelombang besar. Kemungkinan besar perang antar orang suci kuno akan terjadi. Ini sungguh keributan besar. Saat ini, 10 klan kerajaan besar bersatu dan diam-diam mengeluarkan hadiah untuk membunuh tubuh suci umat manusia. Siapapun yang mendengar ini akan terkejut. Seluruh dunia memperhatikan dan berpikir bahwa sulit baginya untuk bertahan hidup. Namun, tindakan Ye Fan melebihi ekspektasi semua orang. Bukan saja dia tidak takut atau mundur, tapi dia juga menerobos ke dalam punggung bukit darah bulan dan membunuh Raja Bulan Darah. Ini adalah tamparan keras di wajah.
Klan kuno tidak mematuhi aturan dan menyerang secara diam-diam. Yevan juga tidak bertindak sesuai logika dan menyebabkan bencana besar, menyebabkan klan kerajaan menderita kerugian besar. Tubuh suci umat manusia sangat gila dan berani. Dia membunuh Raja Bulan Darah. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Ini adalah tamparan keras di wajah. Wajah apa yang dimiliki faksi radikal dari klan kuno? Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Tubuh suci berani bertarung melawan 10 klan kerajaan besar sendirian. Petik 2. Semua orang di dunia sedikit terkejut. Mereka sangat terkejut dengan hasil ini. Adapun 10 klan kerajaan besar yang paling radikal, banyak orang bahkan lebih tercengang. Mereka tidak mengira Yevan memiliki temperamen yang kejam dan bahkan lebih sombong dari mereka. Fisik suci manusia, kamu mendeklarasikan perang. Beraninya kamu diam-diam membunuh pemimpin klan kerajaan yang besar. Apakah kamu ingin seluruh hutan belantara timur dipenuhi dengan mayat? Seorang Saint King melompat keluar dari klan kuno dan meraung keras. Suaranya menyebar melalui pegunungan dan sungai di wilayah utara, dan kekuatan sucinya sangat luas. Klan Darah Bulan, klan Hantu Hijau, klan Thunder Valet. Kalian semua tidak tahu malu dan tidak mengikuti aturan. Kalian berani melompat keluar seperti kucing yang ekornya diinjak. Jika kalian memiliki kemampuan, datang dan coba untuk membunuhku lagi. Lalu aku akan membunuh beberapa pemimpin klanmu. Balasan Yevan bisa dikatakan sangat arogan. Dia menunjukkan 10 klan kerajaan besar yang paling radikal dan berteriak keras, menantang mereka dengan cara yang mendominasi tanpa rasa takut sedikit pun. Pada hari ini, Gai Jiuyu muncul di kota ilahi di wilayah utara. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan sikap sakit-sakitan dan mundur. Klan Bulan Darah yang memintanya. Umurku tidak banyak lagi, tapi jika ada klan besar yang bersikeras mempermalukan umat manusia, aku masih bisa menghancurkan klan kerajaan besar atau membantai puluhan klan kerajaan dengan mempertaruhkan nyawaku. Namun, bahkan beberapa kata ini memiliki kekuatan yang besar. Mereka mengejutkan klan kuno dan membuat banyak klan besar gemetar. Beberapa pemimpin klan sangat gugup. 1115. Nama Gai Jiuyu sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh. Banyak tetua ras kuno merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka takut generasi muda yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi akan memprovokasi lelaki tua yang sakit-sakitan dengan kultivasi yang tak terduga ini dan memulai pembantaian. Itu akan menjadi sebuah bencana besar. Gai Jiuyu hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi kekuatannya luar biasa. Di hari-hari berikutnya, bahkan 10 klan kerajaan besar yang paling radikal pun menjadi lebih berperilaku baik. Paling tidak, mereka tidak berani mengatakan secara terbuka bahwa mereka akan membuat mayat umat manusia menumpuk di gunung dan sungai aliran darah. Mereka tidak menonjolkan diri. Oh, aura menakutkan dari tanah terlarang kuno telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa masuk. Yevan tiba di wilayah selatan dan mengamati tanah terlarang dari jauh. Kali ini, dia mengendarai kapal terbang tingkat suci. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau logam. Dia menamakannya Flying Immortal 12580. Dia menunjuk 2 tawanan, gadis bermata ungu dan saudara laki-lakinya, sebagai wakil kapten. Namun, mereka tidak membantunya mengemudikan kapal tersebut. Sekarang, mereka sedang diinterogasi oleh Kaisar Hitam di Desa Surgawi untuk mendapatkan rahasia inti. Kapal terbang ini telah kehilangan tubuh emas 6 zang di dalamnya, yang merupakan kehendak ilahi dari alat suci. Fungsinya jelas tidak bagus. Meski masih memiliki kecepatan ekstrim, namun masih jauh dari sebelumnya. Kedatangan kapal terbang yang berkilauan dengan cahaya perak di luar tanah terlarang kehidupan mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, penampilan Yevan bahkan lebih menarik perhatian. Dia datang ke sini untuk menyiapkan meja dupa, tetapi dia sendiri tidak memberikan penghormatan. Sebaliknya, dia membiarkan biksu kecil dari bumi, Hua-Hua, memberikan penghormatan dengan serius. Sekarang, tempat ini telah menjadi wilayah dewa. Setelah pertempuran di Istana Abadi Perunggu, para kultivator umat manusia sering datang ke sini untuk memberikan penghormatan. Mereka percaya bahwa ini adalah ladang dao seorang Great Emperor kuno. Kehancuran seharusnya menjadi Great Emperor umat manusia dalam keadaan ajaib, dan mereka berharap dia bisa melindungi umat manusia. Yevan membiarkan murid mudanya memberi penghormatan di sini. Dia sendiri juga bergumam dengan suara rendah. Great Emperor umat manusia, mohon bangun. Ras kuno sudah keterlaluan. Penghinaan umat manusia perlu dihapuskan oleh Great Emperor di zaman kuno. Silakan kembali 1 hari lebih awal. Di masa lalu, ketika saya pertama kali datang ke dunia ini, saya menerima bantuan Great Emperor dan dianugerahi 9 buah suci yang mendalam untuk mengubah konstitusi saya. Sekarang, Anda juga memberi saya kualiki segudang. Saya tidak punya cara untuk membalas budimu. Selama periode ini, aku meninggalkan dunia ini 2 kali, keduanya melalui tempat terlarang yang sunyi. Aku meminjam altar 5 warna dari Great Emperor.
Memikirkan kembali istana abadi perunggu itu, karakter abadi berdarah itu, betapa mengejutkannya. Itu memberiku pemahaman yang mendalam, menjelaskan arti sebenarnya dari Dao Agung. Saya telah melihat beberapa peti mati Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar, dan kecakapan bertarung Anda telah mengguncang zaman kuno dan modern. Anda adalah orang yang paling berbakat. Ye Fan terus mengoceh, membuat orang merasa sedikit takut. Mereka merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Great Emperor di tanah terlarang kuno yang sunyi. Semakin banyak mereka mendengarnya, semakin mereka merasa tidak nyaman. Dia meninggalkan dunia ini 2 kali berturut-turut, dan ini sudah diketahui oleh semua orang. Setiap kali, dia menggunakan altar 5 warna di kawasan terlarang sunyi kuno untuk pergi di bawah pengawasan puluhan ribu orang, dan banyak orang melihatnya pergi dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka mendengar dia mengatakan ini, beberapa kultivator menggigil dalam hati. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki hubungan tertentu dengan Huang? Dan sekarang, mereka berdoa agar kaisar manusia ini keluar. Di luar tanah purbakala terlarang, ada banyak orang yang datang dan pergi. Ada banyak meja pembakar dupa. Tentu saja, beberapa orang melihatnya dan mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia mau? Jangan bilang padaku bahwa mereka berpikir untuk mengundang Raja Manusia untuk menekan ras kuno. Itu sedikit tidak realistis. Aku merasa dia tidak jujur sama sekali. Dia hanya berusaha menjadi misterius. Kemungkinan besar dia hanya mencoba menakut-nakuti ras kuno. Ye Fan membelai kepala botak berbunga-bunga biksu kecil yang telah dia cukur sendiri dan berkata, "Murid yang baik, dengan akar kebijaksanaanmu, kamu harus lebih peka terhadap hal ini dan memberikan penghormatan dengan serius." "Ya Tuan, saya sangat tulus dan serius. Aku akan melakukan yang besar dan memanggil Raja Manusia untuk melenyapkan para bangsawan ras kuno itu." Huahua tidak terlalu tua, hanya berumur beberapa tahun. Dia berpenampilan aneh dan berbicara seperti bandit. Dia telah tercemar secara serius oleh Kaisar Hitam dan Longma. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengelus kepala kecilnya yang botak dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Jangan bergaul dengan anjing hitam itu lagi nanti. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke tempat Sage Wei? Anjing hitam itu terlalu tidak bermoral. Aku sudah lama tidak ingin bergaul dengannya. Dia bertarung bersama kita demi cairan kolam mineral misterius yang dibawa pulang oleh Tuan dan diperas untuk berendam di dalamnya. Aku sangat membencinya," kata Huahua. Ye Fan merasa ada yang tidak beres dengannya, tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Dia jelas merupakan anak yang sangat lembut dengan bulu mata panjang dan mata hitam besar, seperti boneka porselen. Kenapa dia berbicara seperti itu? Bergaul dengan orang-orang seperti anjing hitam dan Duan De sepanjang hari, dia benar-benar bukan orang baik. Sebenarnya, yang terburuk adalah kakakku Ye Tong. Dia selalu membuatku takut ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia jelas-jelas melakukan hal buruk, tapi pada akhirnya, dia menjadikanku kambing hitam. Huahua merasa menjadi korban dan mengeluh sambil mengedipkan matanya yang besar. Ye Fan terdiam dan berkata, "Sialan, muridku telah disesatkan oleh mereka. Untungnya, aku tidak membawa Komatsu, jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi." Guru, saya sangat murni. Saya tidak melakukan hal-hal yang memalukan itu. Saya tidak secara diam-diam menjual kembali teh pencerahan. Duan De lah yang memaksa saya untuk menjualnya. Saya juga tidak secara diam-diam meminum anggur ilahi Sein Kiluo, saya tidak sengaja lewat dan mabuk setelah mencium anggur. Juga, Huahua kecil yang botak berkata dengan serius dengan matanya yang besar. "Omong kosong, aku sudah menyelidikinya. Itu semua dilakukan olehmu." Ye Fan membenturkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Cepat rasakan dengan hati-hati dan gunakan hatimu untuk memanggil." Ya, Tuan." Huahua menegakkan punggungnya dan melantunkan sutra, tampak seperti penipu kecil. Ye Fan benar-benar bukan master yang baik. Entah itu Ye Tong, Komatsu, atau sekarang Huahua, dia tidak berusaha keras untuk mengajar mereka. Dia sudah lama menjadi penjaga toko lepas tangan. Melakukan hal ini memang akan memungkinkan mereka untuk melepaskan naluri alami mereka semaksimal mungkin, dan mereka tidak akan dibatasi oleh pencapaian dan pengaruh Ye Fan. Namun, melakukan hal ini pasti akan membiakkan beberapa kuda liar, dan siapa yang tahu akan jadi apa mereka di masa depan. Baru-baru ini, Ye Fan tinggal di desa surgawi. Dia tiba-tiba mengetahui dari pembunuh Sein Kiluo bahwa lobat kecil ini sebenarnya adalah seorang cenayang. Dia dapat langsung berkomunikasi dengan orang-orang secara spiritual dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang misterius. Itu milik salah satu harta karun tubuh manusia yang tidak diketahui. Dia secara alami membukanya ketika dia lahir. Hal ini pula yang membuat Ye Fan paham mengapa anak ini bisa menghasilkan fenomena historia dalam agama Buddha. Dia telah memperoleh warisan tertinggi agama Buddha. Kekuatan rohaninya sangat menakutkan dan berada pada tingkat yang tidak manusiawi.
Dia datang ke sini untuk memastikan apakah benua bawah yang terpencil itu adalah kaisar manusia yang agung atau bukan. Dia juga ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menakut-nakuti dan membuat kagum ras kuno, membuat mereka curiga dan takut. Hong! Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari jurang desolate kuno. Kabut hitam meluap ke langit dan menutupi matahari tengah hari. Itu membuat seluruh wilayah terlarang bergetar. Semua orang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Mereka melihat ke arah Ye Fan dan muridnya dan tercengang. Mungkinkah itu benar-benar memicu sesuatu? Dia melintasi langit berbintang dari tempat ini 2 kali. Jika kamu mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan kehancuran, aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa yang berani masuk? Sepertinya itu benar-benar disebabkan oleh doa guru dan muridnya. Mengerikan sekali. Sekelompok orang semuanya ketakutan. Mereka semua mundur jauh dari wilayah ini. Meskipun mereka semua manusia, mereka agak takut pada mereka. Mereka tidak tahu kejadian tak terduga apa yang akan mereka provokasi. Guru, saya merasakannya. Ada kekuatan spiritual yang kuat di bawah jurang itu. Sangat menakutkan, lebih kuat dari siapapun yang pernah saya lihat. Jauh lebih menakutkan daripada kakek Sein pembunuh, kata Hua Hua. Ekspresi wajah Ye Fan sulit untuk ditenangkan. Dia tidak tahu apakah keadaan akan menjadi tidak terkendali jika terus seperti ini. Jika bencana besar benar-benar terjadi, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Perlahan-lahan ceritakan padanya semua yang aku ajarkan padamu. Pada akhirnya, dia membuat keputusan ini. Kaisar kuno yang agung di atas, Hua Hua memberikan penghormatannya kepadamu. Umat manusia sedang menghadapi bencana besar. Suara seorang anak yang lembut ditransmisikan ke dalam jurang yang gelap gulita melalui roh, berdoa dengan saleh. Saat Hua Hua menggunakan kekuatan rohnya, pusaran putih keperakan muncul di atas kepalanya. Seolah-olah gerbang reinkarnasi telah dibuka. Terlebih lagi, garis-garis pola muncul di kulit kepalanya, menyebar keluar. Ye Fan terkejut. Tubuh manusia sungguh misterius. Setiap inci daging berisi perbendaharaan, gerbang ilahi yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk dibuka. Banyak orang, bahkan jika mereka berkultivasi ke alam suci, mungkin tidak dapat membuka banyak dari mereka. Sementara itu, ada beberapa orang yang berbakat secara bawaan, memiliki segala jenis kemampuan ilahi khusus. Mereka dilahirkan bersama mereka, belum pernah berkultivasi sebelumnya. Ini adalah harta karun kebangkitan surgawi. Beberapa sosok telah muncul. Dari jauh, seruan alarm terdengar. Ada para kultivator yang telah membuka mata surgawi mereka dan menceritakan kepada semua orang apa yang mereka lihat. Di kedalaman tanah sunyi kuno, di atas 9 gunung suci, kabut hitam melonjak. Dari jurang, beberapa sosok berdiri di tengah kabut hitam. Mereka tidak lain adalah budak desolate. Boom! Tiba-tiba, aura unik lainnya muncul. Seolah-olah ada celah antara langit dan bumi yang terbuka. Kekuatan para dewa dari 9 langit mengalir secara terbalik, menyebabkan orang tanpa sadar ingin berlutut. Wajah anak kecil Hua Hua menjadi pucat. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, "Tuan, kaisar manusia ini terlalu kuat. Tidak, dia seharusnya seorang dewa." Kekuatan roh yang saya rasakan terasa seperti seluruh tubuh dan bukan hatinya. Ekspresi Ye Fan terasa berat. Dia membuka mata surgawinya dan menatap ke 9 gunung suci, dengan cermat mengamati segala sesuatu di sana. Sunyi, itu benar-benar dia. Dia muncul di atas jurang dan sedang mengamati tempat ini melalui kabut hitam. Anak kecil Hua Hua memang memanggilnya. Kaisar manusia, terimalah doaku. Waktu berlalu, sejak tanah sunyi kuno, umat manusia, gumam Hua Hua, dengan serius menyampaikan kata-kata yang diajarkan Ye Fan dan yang lainnya kepadanya di desa surgawi. Dia berbicara tentang situasi umat manusia setelah bertahun-tahun. Kesunyian muncul, mengejutkan semua orang. Semua kultivator mundur, memandang Ye Fan dan anak kecil Hua Hua seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka semua tercengang. Apakah mereka benar-benar memanggilnya? Tubuh suci umat manusia berada di luar tanah sunyi kuno dan saat ini sedang memanggil desolate. Dikatakan bahwa jurang maut adalah bidang dao kaisar manusia. Dia ingin mengundangnya keluar. Ketika ras kuno menerima berita ini, beberapa orang terkejut dan merasa sangat tidak nyaman. Ada juga beberapa yang tertawa dingin dan bersiap melewati kehampaan untuk mencegat Ye Fan dan membunuhnya. Great Emperor kuno, tolong ambil tindakan. Anak kecil Hua Hua berdoa. Ye Fan mengerutkan kening. Sebuah liontin di tangannya menyala, menandakan bahwa seorang Sein kuno telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia sebelumnya telah menghadiahkan beberapa teh pemahaman Dao kepada orang suci tua Wei Yi, dan lelaki tua itu memberikan barang ini kepadanya. Ini adalah artefak magis yang disempurnakan oleh leluhur kuno tanah suci langit surgawi. Ia sangat misterius dan bisa merasakan aura seorang Sein bahkan dari jarak jauh.
Bahkan saat melintasi kehampaan, ia dapat menentukan jarak berdasarkan warna berbeda yang berkedip-kedip. Yevan baru saja hendak membawa Huahua pergi ketika orang suci kuno yang jauh itu terkejut. Dia menemukan bahwa Desolate benar-benar muncul di atas jurang dan berbalik untuk melarikan diri. Desolate telah dipanggil oleh mereka. Tubuh suci umat manusia benar-benar memiliki hubungan yang tidak diketahui dengannya. Berita ini dengan cepat menyebar di kalangan ras kuno. Seolah-olah sebuah sarang telah meledak. Ras di wilayah utara sedang gempar dan merasakan gelombang ketakutan. Ras kuno yang bergegas setelah menerima berita itu baru saja muncul. Ketika mereka melihat sosok menakutkan di wilayah terbatas kehidupan, mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Tak satu pun dari ras kuno menyangka bahwa Yevan benar-benar akan memanggil Desolate. Itu menghancurkan bumi dan dunia terguncang. Tuan, ini adalah dewa. Ketika saya menutup mata, saya dapat melihat cahaya humanoid. Dibandingkan dengan dia, titik cahaya kita sendiri tidak berarti seperti titik debu. Huahua kecil yang botak sangat ketakutan. Wajah kecilnya seputih salju dan kepalanya yang botak bersinar. Yevan memfokuskan matanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, di atas jurang kesunyian kuno, sosok ramping yang tersembunyi di balik kabut hitam benar-benar berbicara. Immortal, Desolate telah berbicara. Yevan terguncang. Dia percaya bahwa dia tidak salah dengar. Ini adalah suara seorang wanita. Itu sama menyenangkannya dengan suara alam, tapi ada semacam martabat tertinggi di dalamnya.